Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas bertiga akan mempresentasikan laporan studi lapangan rekayasa perangkat lunak objek sistem smart parkir Nusina. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama saya Haikal Frenti, ada Alfira Sam, Ririn Melani Asaf, Nita Rumah Kamar, Emma Regita Putri, Santika, dan Sri Yunita. Yang pertama yaitu judul proyek, yaitu pengembangan aplikasi smart parkir untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna di Rumah Sakit Ibnu Sina. Yang kedua, tujuan untuk mengusulkan proyek pengembangan sistem smart parkir di Rumah Sakit Ibnu Sina dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pencarian tempat parkir, mengurangi waktu yang dihabiskan pengunjung dalam mencari tempat parkir dengan menyediakan informasi ketersediaan parkir secara real-time. Yang kedua, mengurangi antrian dan kemacetan, meminimalkan antrian panjang di pintu masuk dan keluar area parkir, terutama pada jam sibuk melalui sistem yang lebih terorganisir dan otomatis. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna dengan menciptakan pengalaman parkir yang lebih nyaman dan memuaskan bagi pasien, pengunjung, dan staf dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan proses yang efisien. Yang keempat, otomatisasi proses pembayaran dengan mengimplementasikan sistem pembayaran yang cepat dan aman untuk mengurangi potensi kehilangan karcis parkir dan mempercepat proses keluar dari area parkir. Yang kelima, peningkatan monitoring dan evaluasi, menyediakan data akurat tentang penggunaan lahan parkir untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan fasilitas parkir. Yang keenam, dukungan terhadap kegiatan rumah sakit dengan memastikan bahwa sistem parkir yang efisien mendukung kelancaran operasional rumah sakit sehingga pasien dapat mengakses layanan kesehatan tepat waktu. Selanjutnya, integrasi dengan teknologi lain dengan membangun sistem yang dapat terintegrasi dengan aplikasi pembayaran digital dan sistem navigasi untuk meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna. Dengan tujuan-tujuan ini, proyek diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif untuk permasalahan yang ada dan meningkatkan kualitas layanan parkir di Rumah Sakit Ibnu Sina. Yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi yang kami pilih yaitu Agile. Alasan penggunaannya yang pertama fleksibilitas dan responsif terhadap pengguna, di mana metodologi Agile memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan umpan balik dari pengguna. Dalam konteks sistem smart parkir, kebutuhan pengguna dapat berubah seiring dengan pengembangan, dan Agile memungkinkan penyesuaian yang cepat. Yang kedua yaitu iterasi dan incremental, di mana dengan pendeteksian Scrum, proyek dapat dibagi menjadi sprint-sprint pendek, di mana setiap sprint menghasilkan bagian fungsional dari sistem. Ini memungkinkan pengujian dan evaluasi fitur secara bertahap, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal. Yang ketiga, kolaborasi tim yang baik. Agile mendorong kolaborasi yang erat antara pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan dengan baik. Yang keempat, fokus pada pengguna, di mana metodologi Agile menekankan pentingnya umpan balik dari pengguna akhir. Dalam pengembangan sistem smart parkir, melibatkan pengguna dalam proses pengembangan akan membantu memastikan bahwa antarmuka dan fitur yang dikembangkan sesuai dengan harapan mereka. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan, di mana Agile mendorong tim untuk melakukan retrospektif setelah setiap sprint yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi proses dan mencari cara untuk meningkatkannya. Ini sangat penting untuk pengembangan perangkat lunak untuk memastikan kualitas dan efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya, kesesuaian dengan kondisi. Yang pertama, lingkungan yang dinamis. Sistem smart parkir dirancang untuk mengatasi masalah seperti keterbatasan tempat parkir dan antrian panjang. Dalam lingkungan yang dinamis seperti ini, di mana kebutuhan pengguna dapat berubah dengan cepat,
Metodologi Agile sangat sesuai karena memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengimplementasikan umpan balik pengguna secara cepat. Yang kedua, keterlibatan pengguna, di mana kebutuhan untuk melibatkan antarmuka pengguna yang intuitif dan pengalaman pengguna yang positif menunjukkan pentingnya keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan. Metodologi Agile mendorong kolaborasi erat antara pengembang dan pengguna, sehingga umpan balik dapat diperoleh secara langsung dan diterapkan dalam pengembangan fitur. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem memenuhi harapan pengguna. Yang ketiga, fokus pada kualitas dan keandalan, di mana pentingnya keandalan operasional dan keamanan sistem dengan target waktu operasional yang tinggi dan mekanisme toleransi kesalahan. Yang keempat, pengembangan modular. Pendekatan modular memungkinkan pengembangan dan pemeliharaan sistem yang lebih efisien. Metodologi Agile mendukung pengembangan modular, di mana setiap modul dapat dikembangkan dan diuji secara terpisah dalam sprint, sehingga memudahkan integrasi dan pembaruan sistem. Yang kelima, dokumentasi dan kontrol versi, di mana kebutuhan untuk dokumentasi yang komprehensif dan penggunaan kontrol versi menunjukkan bahwa pengelolaan perubahan dan dokumentasi yang baik sangat penting dalam proyek ini. Yang keenam, peningkatan berkelanjutan, di mana pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Metodologi Agile mendorong tim untuk melakukan retrospektif setelah setiap sprint yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi proses dan mencari cara untuk meningkatkannya. Ini sejalan dengan kebutuhan untuk terus meningkatkan sistem berdasarkan umpan balik pengguna dan hasil pengujian. Yang keempat yaitu pelaksanaan studi lapangan. Bagian A, survei, wawancara, dan observasi. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Waktu observasi atau wawancara yaitu pada hari Selasa 5 November 2024. Lokasinya di Rumah Sakit Ibnu Sina, Jalan Urip Sumoharjo, kilometer 5, nomor 264, Makassar, Sulawesi Selatan. Jumlah pengelola parkir yaitu 8 orang. Selanjutnya, yang kedua, tabel pengamatan dan wawancara. Yang pertama, aspek yang diamati, yaitu ada kondisi fisik, deskripsinya secara fisik lengkap, tetapi ada beberapa bagian yang sering error, seperti palang otomatis dan tombol karcis. Hasilnya, terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Aspek yang kedua yaitu sistem operasional, di mana sistem operasional smart parkir di Rumah Sakit Ibnu Sina sudah menggunakan palang otomatis dan tombol karcis, tetapi untuk mengatur kendaraan masih menggunakan tenaga kerja. Selanjutnya, jumlah kapasitas area parkir. Area parkir memiliki kapasitas sekitar 250 sampai 400 motor dan 100 mobil. Yang keempat, proses penanganan parkir. Penempatan kendaraan dilakukan dengan pengunjung atau staf mengikuti arahan langsung dari petugas atau secara mandiri mencari tempat yang kosong. Yang kelima, permasalahan yang ditemui yaitu adanya bagian dari layanan smart parkir yang sering error dan ketersediaan tempat pembayaran yang sedikit yang menjadi penyebab antrian kendaraan yang panjang. Banyaknya kendaraan yang sering parkir sembarang sehingga mengganggu akses keluar masuknya kendaraan lain. Yang keenam yaitu proses pembiayaan dan kontribusi. Mengikuti prosedur aturan rambu tarif untuk motor 1 jam pertama yaitu 2.000 dan maksimal 6.000 bisa untuk beberapa hari. Dan untuk mobil 1 jam pertama yaitu 3.000 dan maksimal 10.000. Dan untuk kendaraan umum seperti Grab, free 5 menit pertama. Sedangkan untuk mahasiswa kedokteran disiapkan member tarif berlangganan, yaitu mobil 50.000 untuk 1 bulan dan motor 20.000 untuk 1 bulan. Sedangkan untuk keluarga pasien diberikan keringanan 3 hari untuk motor 10.000 dan mobil 20.000. Selanjutnya, proses pemantauan dan keamanan area parkir. Pemantauan parkir masih dilakukan oleh petugas. Selanjutnya untuk tabel dokumen, profil mitra yaitu nama mitra kami pengelola Smart Parkir Rumah Sakit Ibnu Sina. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Topik permasalahan yang pertama yaitu
kurangnya integrasi sistem pembayaran. Dampak permasalahannya tidak adanya integrasi antara sistem parkir dengan sistem pembayaran digital. Saat ini, pembayaran hanya bisa dilakukan secara tunai yang seringkali menyebabkan antrian di pintu keluar parkir. Dampak permasalahannya yaitu pengguna merasa tidak nyaman karena harus membawa uang tunai, efisiensi waktu terlambat akibat proses pembayaran yang lambat, dan potensi kehilangan pendapatan akibat kesalahan pencatatan transaksi manual. Yang kedua, tata kelola parkir yang tidak teratur. Deskripsi permasalahannya yaitu sistem parkir manual seringkali menyebabkan kendaraan parkir secara sembarangan atau tidak sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Pengelola parkir tidak memiliki alat bantu untuk memastikan tata letak kendaraan teratur, sehingga sering terjadi kekacauan di area parkir, terutama pada jam sibuk. Dampak permasalahannya yaitu kendaraan yang salah parkir dapat menghalangi akses keluar masuk kendaraan lain. Waktu yang dihabiskan pengguna untuk mencari tempat parkir menjadi lebih lama. Efisiensi pengguna lahan parkir menurun karena ruang tidak dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan potensi konflik antara pengguna parkir akibat kesalahan tata letak kendaraan. Yang ketiga, tidak tersedianya informasi kapasitas parkir secara real time. Pengguna parkir tidak dapat mengetahui ketersediaan tempat parkir sebelum memasuki area parkir. Hal ini menyebabkan kendaraan sering berputar-putar mencari tempat kosong, terutama pada jam sibuk. Dampak permasalahannya yaitu meningkatkan waktu pencarian parkir, menyebabkan kemacetan di dalam area parkir. Ketidaknyamanan pengguna yang berujung pada keluhan terhadap pengelola parkir. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung opsional. Deskripsi permasalahannya, pengelola parkir belum memanfaatkan teknologi seperti sensor parkir, sistem barcode, atau aplikasi mobile untuk mendukung operasional. Ketergantungan pada proses parkir menjadi lambat dan kurang akurat. Dampak permasalahannya menghambat proses digitalisasi layanan parkir, tidak kompetitif dibanding area parkir yang sudah modern, peluang kehilangan pendapatan karena proses manual lebih rentang terhadap kesalahan pencatatan. Di sini bisa kita lihat tabel permasalahannya dan prioritas. C. Teknik elikitasi. 1. Deskripsi teknik. Di sini menggunakan teknik elisitasi wawancara. Deskripsi pelaksanaannya, yang pertama, mempersiapkan wawancara seperti memilih individu yang memiliki peran penting terkait. 2. Pelaksanaan wawancara seperti memperkenalkan diri dan tim, lalu memulai proses tanya jawab. 3. Mendokumentasikan hasil wawancara dengan cara merekam. Hasilnya didapatkan kebutuhan sistem seperti fitur pencarian tempat parkir secara real time. Teridentifikasi kendala yang sering terjadi seperti antrian panjang dan kesalahan pembacaan tiket. Stakeholder yang mengharapkan integrasi dengan layanan rumah sakit dan sistem pembayaran elektronik. Lalu teknik kedua ada observasi. Deskripsi pelaksanaannya: 1. Memperkenalkan diri. 2. Mengamati secara langsung menyelesaikan tugas mereka. Hasilnya teramati adanya waktu tunggu yang lama saat jam sibuk yang menyebabkan kemacetan di pintu masuk parkir. Pengguna sering kesulitan menemukan tempat parkir yang kosong karena kurangnya informasi real time. 2. Tabel kebutuhan pengguna. Pengguna yang pertama ada pengunjung rumah sakit. Kebutuhannya yaitu informasi ketersediaan parkir. Sistem harus menampilkan informasi real time tentang jumlah dan lokasi tempat parkir yang tersedia. Prioritasnya tinggi. Yang kedua ada pengelola parkir. Kebutuhannya yaitu sistem pembayaran elektronik. Sistem harus menyediakan opsi pembayaran elektronik untuk mempercepat transaksi parkir. Prioritas tinggi. Ketiga ada pengunjung rumah sakit. Kebutuhannya navigasi parkir. Sistem harus memberikan panduan arah untuk membantu pengemudi menemukan
tempat parkir yang kosong, prioritas sedang. Selanjutnya itu bagian D, kebutuhan domain, tabel kebutuhan domain, di mana KD1 domain pengguna, kebutuhan domain yaitu eh, kemudahan pembayaran. Deskripsi pengguna dapat melakukan pembayaran yang beragam termasuk non-tunai atau e-wallet, kartu debit, dan kredit, dan proses pembayaran yang cepat. Prioritas yaitu tinggi. Kemudian KD2 domain sistem, kebutuhan domain yaitu informasi real time. Sistem harus memberikan informasi real time tentang ketersediaan tempat parkir, tarif, dan lokasi parkir yang kosong. Prioritasnya itu tinggi. Sedangkan yang KD3 yaitu keamanan, di mana kebutuhan domainnya itu keamanan kendaraan. Pengguna menginginkan sistem pengawas yang baik atau CCTV dan pencahayaan yang memadai untuk memastikan keamanan kendaraan. KD4 yaitu aksesibilitas, akses untuk disability. Fasilitas parkir harus menyediakan tempat parkir khusus untuk pengguna dengan disabilitas dengan akses yang mudah. Kemudian KD5 yaitu pengelolaan laporan penggunaan. Pengelolaan pembutuhan laporan pengguna parkir yang detail dan akurat untuk evaluasi kinerja dan perencanaan. Kemudian bagian E, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tabel kebutuhan fungsional. Registrasi, di mana pengguna dapat mengisi data pribadi berupa nama, nomor kendaraan, dan nomor telepon. Kemudian deteksi kendaraan masuk. Sistem secara otomatis mendeteksi kendaraan yang masuk melalui sensor atau kamera. Penunjukan lahan parkir. Sistem memberikan petunjuk ke lahan parkir yang tersedia terdekat. Pembayaran parkir. Pengguna dapat melakukan pembayaran parkir secara otomatis melalui aplikasi atau mesin pembayaran. Deteksi kendaraan keluar. Sistem mendeteksi kendaraan yang keluar dari area parkir. Kemudian pembuatan laporan. Sistem menghasilkan laporan penggunaan parkir secara berkala, misalnya jumlah kendaraan yang masuk atau keluar dan pendapatan parkir. Kemudian tabel kebutuhan non-fungsional, bagian kegunaan, di mana ketersediaan sistem. Sistem harus tersedia 24 jam per 7 hari untuk memastikan akses parkir kapan saja. Keamanan data, sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. Kemudian ada skalabilitas. Sistem harus dapat ditingkatkan untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna dan kendaraan. Responsivitas sistem. Sistem harus merespon permintaan pengguna dalam waktu singkat. Kemudian ada pemeliharaan. Sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui. Kemudian ada bagian keandalan, tingkat ketersediaan. Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99,9%. Kemudian ada ketahanan data, di mana data harus disimpan secara redundan untuk mencegah kehilangan data. Kemudian pemulihan bencana, sistem harus dapat pulih dari kegagalan dalam waktu singkat. Uji keandalan, sistem harus menjalani uji keandalan minimal setiap 6 bulan. Kemudian bagian kinerja, waktu respon sistem. Sistem harus memberikan respon dalam waktu maksimal 2 detik. Kapasitas pemrosesan. Sistem harus mampu menampung hingga 1.000 transaksi parkir per jam. Stabilitas sistem. Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan 99,9% untuk meminimalkan downtime. Kemudian ada bagian dukungan. Dukungan perangkat. Sistem harus mendukung perangkat mobile dan desktop. Kemudian ada dukungan teknis. Tim IT, rumah sakit harus menyediakan dukungan teknis 24 jam per 7 hari untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Kemudian perangkat keras. Sistem membutuhkan server dengan spesifikasi minimal, kamera CCTV, sensor parkir, dan perangkat jaringan yang memadai. Kemudian ada perangkat lunak.
sistem harus menggunakan sistem operasi, database, dan bahasa pemrograman. Kemudian ada bagian implementasi, standar pengembangan. Pengembangan sistem akan mengikuti standar pemrograman yang baik dan konsisten. Waktu implementasi, sistem harus dapat diimplementasikan dalam waktu maksimum 3 bulan. Kemudian pelatihan pengguna. Pengguna harus mendapatkan pelatihan dalam waktu 1 minggu setelah implementasi. Kemudian ada bagian antarmuka. Antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna harus intuitif, mudah digunakan, dan responsif. Kemudian ada bahasa yang digunakan. Sistem harus mendukung bahasa Indonesia dan Inggris. Kemudian ada aksesibilitas. Sistem harus dapat diakses oleh pengguna dengan kebutuhan khusus. F. Tinjauan ulang kebutuhan. 1. Deskripsi review. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan perangkat lunak telah diidentifikasi dengan baik, dipahami, dan disepakati oleh semua pihak yang terkait. Tujuan ulang melibatkan stakeholder utama termasuk pengguna akhir, pengelola sistem, dan tim pengembang untuk mengklarifikasi kebutuhan dan memvalidasi spesifikasi sistem. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kesalahan, memastikan kebutuhan sesuai dengan ekspektasi, serta mengurangi risiko revisi besar ini di tahap akhir pengembangan. Proses ditinjau dilakukan melalui sesi workshop yang interaktif, di mana kebutuhan fungsional atau apa yang sistem harus dilakukan dan kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, kecepatan, atau efisiensi sistem yang dibahas. Teknik seperti brainstorming dan diskusi kelompok digunakan untuk menggali masukan dari stakeholder. Selain itu, prototype atau model awal sistem diperlihatkan untuk membantu semua pihak memahami implementasi kebutuhan secara visual. Hasil dari tinjau ini adalah daftar kebutuhan yang diperbaiki dan diprioritaskan secara kesepakatan bersama yang menjadi landasan untuk melanjutkan pengembangan perangkat lunak. Untuk yang kedua yaitu ada tabel hasil tinjauan ulang kebutuhan, di mana terdapat dalam elemen yang ditinjau hasil review dan catatan stakeholder, di mana yaitu dia memiliki fitur deteksi tempat parkir kosong, disetujui dengan revisi, tambahan, notifikasi saat semua tempat parkir penuh. Metode pembayaran elektronik disetujui, tetapi perlu penambahan metode pembayaran tambahan. Integrasi e-wallet populer seperti GoPay, OVO, Dana. Peta navigasi tempat parkir kosong, sistem keamanan disetujui. Perbaikan desain UI. Dengan perbaikan desain UI tingkatan ukuran font dan icon pada peta agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Sistem keamanan disetujui, tetapi butuh fitur tambahan untuk pemantauan aktivitas pencurigakan, tambahan audit load, dan laporan otomatis terkait aktivitas tidak sah. Waktu responsif sistem disetujui, namun perlu diuji performa saat beban tinggi. Pastikan waktu respon tetap di bawah 2 detik meskipun sistem menangani banyak pengguna. Adapun tabel kebutuhan, umpan balik stakeholder, dan tindakan selanjutnya terdapat di sini terdapat dalam 5 nomor, di mana sistem dapat mendeteksi tempat parkir kosong, tambahan fitur notifikasi melalui aplikasi untuk memberitahukan pengguna saat tempat parkir penuh. Tim pengembang akan menambahkan fitur notifikasi. Dan untuk kedua yaitu sistem penerimaan pembayaran elektronik, stakeholder meminta integrasi dengan e-wallet populer seperti GoPay, OVO, dan Dana. Tambahan opsi metode pembayaran tambahan. Dan untuk ketiga yaitu peta navigasi ke tempat parkir kosong. Ukuran font dan icon yang pada peta navigasi harus lebih besar untuk memudahkan pengguna. Perbaikan desain UI peta navigasi. Dan untuk yang keempat yaitu sistem harus aman dan dari serangan cyber. Pengelola sistem meminta fitur audit log dan laporan otomatis untuk aktivitas pencurigakan. Tambahan fitur audit log, waktu responsif sistem maksimal 2 detik.
Lakukan simulasi beban tinggi untuk memastikan sistem responsif jadwal pengujian performa. Dan untuk yang ketiga yaitu matriks ketelurusan kebutuhan, di mana matriks ini digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan yang telah diidentifikasi dan elemen selain seperti desain pengujian. Adapun terdapat kode kebutuhan di mana KF itu adalah kebutuhan fungsional dan KF01 kebutuhan fungsional, KF02 yaitu kebutuhan fungsional 02, DST itu kebutuhan tambahan, dan KNF itu kebutuhan non-fungsional 01, dan KNF 02 itu kebutuhan non-fungsional 02, dan adapun terdapat dalam kebutuhan tambahan, di mana simbol R-nya yaitu simbol R-nya yaitu requirement atau disebut dengan kebutuhan, dan simbol D itu disebut dengan rencana desain atau desain. Untuk yang di bawah ada tabel kebutuhan desain terkait dan kasus uji terkait, di mana terdapat 4 nomor, yaitu pertama, sistem mendeteksi tempat parkir kosong, desain sensor dan algoritma deteksi tempat parkir kosong, uji apakah sensor dapat mendeteksi tempat parkir kosong dengan akurat di lokasi nyata. Dan yang untuk kedua yaitu sistem menampilkan peta navigasi, desain antarmuka pengguna untuk peta dan integrasi real time. Uji apakah peta memberikan arahan yang benar dan akurat ke tempat parkiran kosong. Dan untuk ketiga itu pembayaran elektronik melalui aplikasi. Desain model pembayaran dengan integrasi QR code dan kartu kredit. Uji fungsionalitas pembayaran elektronik melalui QR code, kartu kredit, dan e-wallet. Kecepatan sistem dalam memproses, desain optimal algoritma pemrosesan data, uji waktu responsi sistem saat memproses data dengan beban tinggi. Untuk yang kelima itu ada keamanan data transaksi, di mana desain ekskripsi dan pelindungan data transaksi. Uji keamanan dengan melakukan simulasi serangan dan pastikan data aman dari kebocoran. Dan untuk keenam yaitu sistem pemberitahuan ketika parkir penuh, di mana desain notifikasi pengguna tidak kepadatan parkir. Tingkat kepadatan parkir, di mana uji pemberitahuan saat semua tempat parkir terisi penuh. Adapun tabel matriks ketelusuran kebutuhan review dan validasi, di mana kebutuhan sumber kebutuhan, elemen yang ditinjau, hasil validasi. Sistem mendeteksi tempat parkir kosong, wawancara dengan pengelola parkir, algoritma mendeteksi tempat parkir menggunakan sensor. Diterima sensor dapat mendeteksi parkir kosong dengan akurat. Sistem menampilkan peta navigasi, survei pengguna, antarmuka pengguna untuk peta dan informasi real time. Diterima peta dapat menampilkan lokasi parkir kosong dengan jelas. Pembayaran elektronik melalui aplikasi, wawancara dengan pengelola parkir, model pembayaran elektronik, QR, kartu kredit, e-wallet. Diterima pembayaran elektronik berfungsi dengan lancar dan cepat. Kecepatan sistem dapat memproses data, survei pengguna, dan pengelola algoritma pemrosesan data real time untuk ketersediaan parkir. Diterima waktu respons sistem berada dalam batas yang diharapkan. Diterima waktu respons sistem berdasarkan dalam batas yang diharapkan. Pengelola parkir dan analisis sistem, inskripsi, dan sistem pelindung data untuk transaksi pembayaran. Diterima data transaksi terdeskripsi dengan aman dan tidak ada kebocoran. Sistem pemberitahuan ketika parkir penuh, wawancara dengan pengelola parkir, sistem notifikasi dengan pengguna, pengaturan tingkat kepadatan parkir. Diterima pemberitahuan berfungsi dengan baik saat parkiran penuh. Adapun prototipenya yang untuk ke nomor keempat yaitu ada experiments dan review collaborations. Nah, di sini ada requirement and informations gathering, di mana sistem desain, build prototype, user review, dan dia akan berputar lagi, dan user review dia akan terkonek ke developer app, di mana developer app itu dia terkoneksi ke implementation dan lalu ke user. D. Validasi model dan uji penerimaan pengguna. Yang
pertama, deskripsi validasi kebutuhan, yaitu validasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem smart parking telah memenuhi kebutuhan pengguna. Uji dilakukan dengan melibatkan pengguna akhir, misalnya pengelola parkir atau pengendara, yang menjalankan berbagai skenario uji berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Metode validasi meliputi yaitu user acceptance testing atau UAT. Pengguna mencoba prototipe dengan skenario realistis. Kemudian observasi dan wawancara, yaitu pengumpulan umpan balik langsung dari pengguna. Kemudian pada tabel model yang divalidasi yaitu pada bagian elemen validasi, yang pertama sistem reservasi parkir, hasil validasi valid, kemudian dengan catatan fungsi bekerja sesuai dengan skenario. Yang kedua, pembayaran digital, hasil validasi valid, dengan catatan pengguna puas dengan fitur pembayaran. Kemudian notifikasi ketersediaan hasil valid, dengan catatan informasi akurat sesuai kondisi lapangan. Pada tabel kedua yaitu tabel hasil uji penerimaan kebutuhan. Pada kebutuhan pertama yaitu reservasi tempat parkir dengan kriteria penerimaan sistem mampu memesan tempat parkir melalui aplikasi, yaitu statusnya lulus, umpan balik pengguna, proses reservasi cepat dan user friendly. Yang kedua, pembayaran digital dengan kriteria penerimaan sistem mendukung pembayaran digital, QRIS atau e-wallet. Statusnya lulus, umpan balik pengguna, pengguna ingin opsi pembayaran tambahan. Kemudian yang ketiga, notifikasi ketersediaan, notifikasi sesuai dengan kondisi tempat, status lulus, umpan balik pengguna perlu optimasi agar notifikasi lebih real time. Kemudian yang keempat, monitoring tempat parkir dengan kriteria penerimaan sistem dapat menampilkan tempat parkir terisi atau kosong. Status lulus, umpan balik pengguna antar muka visual dianggap intuitif. Selanjutnya ada tabel uji penerimaan pengguna, yaitu untuk elemen uji yang pertama, proses reservasi, tingkat penerimaan sangat baik, dengan catatan pengguna mudah digunakan, respons sistem cepat. Kemudian yang kedua, antar muka pengguna, tingkat penerimaan baik, catatan pengguna dan warna dan desain cukup menarik. Kemudian yang ketiga, pembayaran digital, tingkat penerimaan baik, catatan pengguna perlu lebih banyak metode pembayaran. Kemudian yang keempat, notifikasi real time dengan tingkat penerimaan cukup dan catatan waktu pembaruan sedikit lambat. Selanjutnya, matriks ketelusuran uji penerimaan. Matriks ini menunjukkan bagaimana kebutuhan yang telah diuji berhubungan dengan kriteria penerimaan dan hasil pengujian. Pada kebutuhan pertama yaitu reservasi tempat parkir, yaitu kriteria penerimaan sistem dapat menyimpan data reservasi dan mengonfirmasi dengan hasil uji lulus. Yang kedua, pembayaran digital dengan kriteria penerimaan sistem mendukung pembayaran melalui QRIS dan e-wallet dengan hasil uji lulus. Yang ketiga, notifikasi ketersediaan, yaitu kriteria penerimaannya, sistem mengirimkan notifikasi tempat parkir real time, hasil uji lulus. Keempat, monitoring tempat parkir. Sistem menampilkan data jumlah tempat kosong atau terisi dengan hasil uji lulus. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai laporan studi lapangan rekayasa perangkat lunak objek sistem Smart Parkir Ibnu Sina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.